Halo teman-teman, apa kabarnya nih? Semoga dalam keadaan baik-baik saja ya. Di video kali ini, kita akan rangkum sebuah film yang berjudul The Puppy Love, yang liris di tahun 2013. Film ini menceritakan kisah perjalanan hidup seorang wanita muda, terutama dalam hal percintaan, hingga akhirnya Dian bertemu dengan seorang teman baru yang membuat berubah hidupnya. Di awal film, Dian terlihat sedang bersama teman prianya di kamar. Dia bernama Anthony. Namun beberapa saat kemudian, ia membuka baju dan rebahan di kasur. Sepertinya dia ingin mengajak Anthony untuk enak-enak. Wow, mantap nih. Tapi sepertinya, mereka berdua belum pernah melakukan hal itu. Jadi mereka sama-sama canggung, harus memulai dari mana, dan bagaimana, karena sama-sama tidak mengerti caranya, akhirnya mereka memutuskan untuk menyudahi pertemuan itu. Sayang banget, padahal Dian sudah siap tempur. Jadi, Anthony mengantarkan Dian pulang, menggunakan motornya. Suatu malam Dian terlihat, sedang menonton film Oyes di kamar. Tak lama ayahnya datang, tanpa mengetuk pintu. Jadinya, Dian ketahuan. Tapi ayahnya santai aja, karena menganggap itu adalah hal yang wajar. Mengingat Dian sudah beranjak dewasa. Bahkan saking rasa ingin tahunya tentang itu, Dian mencoba mengobok-obok goanya sendiri. Saat di sekolah pun dia merasa, kalau teman-teman yang lain juga, pasti sudah pernah melakukan mantap-mantap. Jadi saat melakukan kegiatan di sekolah, dia jadi tidak fokus. Pulang sekolah, Dian kembali bersama Anthony. Di rumahnya Anthony, rencananya dia ingin sekali lagi mencoba enak-enak dengannya. Namun tampaknya, Anthony tidak tertarik, dan itu membuat Dian kecewa, lalu pergi. Sesampainya di rumah, Dian mendengar keributan, yang berasal dari tetangganya, seorang anak perempuan, dan ayahnya bertengkar, sampai akhirnya Dian ketahuan, dan langsung diberikan jari tengah, sama anak perempuan tersebut. Dian tinggal bersama ayah dan adiknya. Ibunya sudah lama meninggalkan mereka. Kemudian Dian mengatakan kepada ayahnya, kalau dirinya akan pergi bersama Anthony, karena akan menghadiri pesta di rumah temannya. Ayahnya pun tidak keberatan hal itu. Yang penting, Dian bisa menjaga dirinya. Lalu tak lama, adiknya Dian yang bernama Mar bilang, kalau ada tamu yang datang. Ternyata, tamu itu adalah tetangga baru mereka, anak perempuan, yang bertengkar dengan ayahnya. Dia adalah Julian. Dia ke sana ingin kenalan, dan ingin meminjam sesuatu dari mereka. Julian juga sudah tidak asing melihat Dian, orang yang mengintip dirinya, bertengkar sama ayahnya. Hingga suatu pagi, saat menunggu bis sekolah, Dian melihat Julian di sana. Dian minta maaf, karena sudah mengintipnya kemarin itu. Dian mengajak Julian, untuk ikut ke pesta dengannya esok hari. Ajakan itu diterima sama Julian, karena kebetulan, dia juga bosan di rumah aja. Saat hari itu tiba, Dian mendatangi Julian di rumahnya. Terlihat Julian sedang ganti baju. Mereka izin sama orang tuanya dan berangkat. Namun saat di sana, mereka terpisah. Dian mencoba mencari Julian dengan bertanya pada teman-temannya di sana. Sampai akhirnya, ia menemukan Julian yang sedang berbicara di luar bersama seorang pria. Julian lalu mengajak Dian ikut dengannya. Julian tampaknya akan bersenang-senang dengan mereka. Dan kebetulan Dian ikut. Mereka menjaga tempat sepi dan beraksi. Namun Dian tidak mau. Dia berontak dan berteriak. Julian lalu datang dan membantunya. Akhirnya mereka tidak jadi enak-enak dan kabur. Pesta harusnya meriah, tapi baginya malah jadi berantakan. Namun Dian tidak ingin terus meratapi. Dian menyalakan musik keras-keras di kamarnya. Tak lama Dian melihat Julian mondar-mandir di seberang. Julian mengatakan, kalau dia tidak bisa keluar rumah, karena tidak diizinkan sama ayahnya. Jadi dia meminta Dian, untuk memutar musiknya lebih keras lagi, dan berjoget, layaknya orang gila. Tapi keseruan mereka akhirnya terhenti, karena ibunya Julian memergokinya, dan menutup jendela kamarnya. Suatu hari saat di sekolah, Dian melihat Anthony, sedang bersama perempuan. Tampaknya, perempuan itu menyukai Anthony. Namun Anthony tidak mengaku, dan bilang kalau dia cuma teman. Tampaknya Dian merasa cemburu, dan merasa tersaingi. Selesai mandi di sekolah, dia dengan santainya, Dian menuju kamar ganti cowok menemui Anthony.
Tanpa menggunakan pakaian satupun, Anthony berusaha menutupi, namun siswa yang lain malah kesenangan. Tak lama guru mereka datang, dan memanggil orang tuanya Dian, untuk menjemputnya. Di perjalanan pulang Dian ngelantur. Saking jengkelnya, Dian ingin mengajak ayahnya, untuk bobo bareng dengannya. Ayahnya merasa, kalau Dian sudah kehilangan akal sehatnya, mana mungkin ayahnya mau. Dian semakin kesal, dan meminta turun dari mobil. Dian berjalan kaki menuju rumah Julian. Sampai di sana, Dian melihat Julian sedang berlatih piano bersama ayahnya. Tapi yang mengejutkan, kalau ternyata Julian benci pada orang tuanya. Malahan dia sangat ingin pergi jauh dari mereka. Julian dan orang tuanya akan pergi liburan, dan menginap di sebuah hotel mewah. Julian mengajak Dian untuk ikut dengannya. Dian juga minta izin sama ayahnya, dan diperbolehkan. Di sana mereka mendengarkan ocehan orang tua Julian, yang sepertinya membosankan. Mungkin ini alasan Julian, mungkin ini yang membuat Julian malas bersama mereka. Untungnya berhenti, karena penyakitnya kumat, dan harus minum obat ke kamar. Setelah itu, Julian mulai beraksi. Dia mengajak Dian untuk minum-minum di bar hotel. Awalnya Dian tidak mau, karena tidak berani. Namun Julian terus meyakinkannya, apalagi bartender yang ganteng. Jadi Julian lanjut minum-minum, sambil ngobrol sama bartender itu. Hingga akhirnya di bartender harus pulang, karena sudah waktunya ganti shift. Namun Julian mengajaknya, untuk main di kamar mereka. Awalnya bartender itu sempat tidak yakin, tapi akhirnya, dia menerimanya. Julian kembali beraksi dengan bartender itu. Namun tidak dengan Dian. Dia tidak mau ikutan, meskipun tampaknya, dia sepertinya ingin. Julian dan dia semakin erat. Bahkan mereka terlihat, seperti seorang kakak beradik. Mereka bahagia dan sangat menikmati liburan tersebut. Bahkan malamnya Julian mengajak ke tempat hiburan malam. Di sana Julian meminta Dian untuk mendekati pria yang sudah ditunjuknya. Dian memberanikan diri, hingga akhirnya mereka mencari tempat sepi. Namun tampaknya, Dian tidak menikmati dan pergi. Dian terlihat kesal, karena disuruh ngemut batang tumpulnya. Bahkan dia marah sama Julian, karena sudah membuatnya terjebak dalam hal ini. Tapi Julian berhasil membuat Dian tenang, lalu menjelaskannya. Hingga keesokan harinya, mereka kembali pulang. Dian sangat kangen sama ayahnya. Namun tiba-tiba, ayahnya memperkenalkan seorang wanita, yang tampaknya pacar ayahnya. Selama Dian pergi, ayahnya telah menjalin hubungan dengan wanita itu. Sepertinya Dian tidak suka, dan mengatakan hal yang kurang sopan pada mereka. Dian tidak ambil pusing, melihat ayahnya bersama wanita, yang belum ia kenal. Dia pergi menemui Julian di rumahnya, dan kembali bersenang-senang. Hingga suatu hari, Dian dan ayahnya akan pergi liburan. Ia juga mengajak Julian untuk ikut dengannya. Julian sangat senang, bisa ikut dengan Dian, karena dia sangat malas berada di rumah. Mereka kembali bersiap melakukan aksinya. Mereka mendatangi seorang pemuda, yang memiliki kapal. Dengan gombalan Julian, mereka berhasil membujuk pemuda tersebut. Jalan-jalan menggunakan kapalnya. Pemuda itu awalnya merasa canggung, berada di dekat mereka. Namun ujung-ujungnya, mereka melakukan pengecrotan di gubuk kecil, di pinggir danau. Kali ini, Dian tidak melewatkan kesempatan. Dia memberanikan dirinya, untuk bergabung, dan siap digenjot olehnya. Akibat kejadian semalam, Dian merasa lebih bergairah. Mereka menikmati liburan, sambil bernyanyi bersama. Tidak hanya itu, mereka juga melakukan berjoget bersama. Di sebuah kafe kecil, Julian juga tidak segan, mengajak ayahnya Dian, untuk menemaninya. Untuk menemaninya menari, dan karena itu juga, Julian jadi semakin berani pada ayahnya Dian. Untuk bercocok tanam, ayahnya Dian sudah memperingatkan Julian, kalau itu bukanlah ide yang bagus. Apalagi jika diketahuan sama Dian, bakal panjang urusan. Namun jurus yang dimiliki Julian sangatlah ampuh. Mereka akhirnya main di bawah pohon. Dan apa yang ditakutkan ayahnya Dian, ternyata benar. Dian melihat aksi mereka di luar. Dian ngambek, kesal, dan bahkan menamparkan ayahnya. Dian akhirnya pergi dari sana, menghilangkan kegalauan sejenak. Hingga pagi menjelang, dia berjalan kaki, sambil berteriak karena kesal. Sampai akhirnya, ayahnya menemukannya Dian, dan mengajaknya untuk kembali pulang. Di tengah perjalanan pulang,
Mereka stop di pom bensin dan minimarket. Di sana, Dian mencoba mengajak Julian untuk melakukan hal gila lainnya. Julian kebingungan, apa maksudnya Dian? Dia berjalan ke minimarket, menyeberang jalan, tanpa memperdulikan keselamatannya. Sementara itu, ayahnya dan Julian meneriakinya, supaya dia kembali pada mereka, yang tampaknya masih kesal, dan ingin mengakhiri hidupnya. Karena, orang yang paling ia sayangi, malah mengkhianatinya, dan lebih parahnya lagi, main dengan temannya sendiri. Dan film pun berakhir. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Like, dan subscribe, agar kalian tidak ketinggalan video berikutnya. Sampai jumpa kembali, di video berikutnya.